Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dewan juri, dewan hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, serta kerabat daiyah yang saya cintai, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, ditinggal nikah gara-gara gigi ilang atu. Perkenalkan, saya Hamzah, pemuda manis semanis madu. Insya Allah pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan tema upaya membentuk generasi Qurani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara masalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab petunjuk dan pedoman bagi orang-orang beriman, sehingga diturunkan kepada manusia yang menjadi suri tauladan, manusia yang hidupnya penuh dengan pujian, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang sabarnya gak ada batasan, dakwahnya penuh dengan kelembutan, dan akhlaknya selalu penuh dengan tuntunan. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sisi lain Al-Quran dapat mengantarkan seorang hamba Allah dekat dengannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innalillahi ahlina minanas. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapakah mereka? Qala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran. Ahlullah, mereka adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Allah. Wa khassatuhu, dan mereka adalah orang yang diistimewakan di sisi Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad terdapat dalam Musnad Ahmad jilid 3 halaman 120. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Baitul Qadir Syarah Jami'us Shaghir karangan Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Hamid Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang menjadi ahli Quran, sehingga mereka disebut sebagai kekasih Allah. Maka oleh sebab itu, hadirin, belajar Al-Quran itu susah-susah gampang. Susahnya buat siapa? Buat orang yang malas belajar Al-Quran. Gampangnya buat siapa? Buat orang yang rajin belajar Al-Quran. Karena orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh akan dimudahkan. Oleh siapa? Orang tuanya? Bukan. Temannya? Bukan. Tetangganya? Bukan. Lalu oleh siapa? Langsung dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 17 Allah ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'an, dan Allah sesungguhnya telah memudahkan Al-Quran, lidikrin, untuk pelajaran, fahal min lil mudakir, maka adakah di antaramu yang mengambil pelajaran? Sadaqallahul adzim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pengarang daripada tafsir kitab As-Sa'di, mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hal yang mudah. Lafadznya mudah dihafal dan disampaikan kepada orang lain. Maknanya mudah dipahami dan dimengerti. Bahkan Al-Quran adalah merupakan perkataan yang paling indah lafadznya, yang paling benar isi dan kandungan maknanya, bahkan dan yang paling jelas penafsirannya. Oleh sebab itu, soto Banjar ada di Kalimantan, di Bandung ada radio urban. Daripada kita mengejar cinta tanpa kepastian, mending kita ingat sama Al-Quran yang tidak ada kebohongan. Maka sejarah kejadian Islam, saudaraku, itu tidak ada kebohongan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masa hidupnya kota Mekah dan Madinah bisa makmur?
Karena sahabat-sahabat Nabi hidup dengan Al-Quran. Kenapa? Ketika masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, Islam bisa jaya. Ya karena khalifahnya, pemimpinnya, rakyatnya, pemudanya, menterinya hidup dengan Al-Quran. Maka orang yang hidup dengan Al-Quran akan Allah curahkan keberkahan dalam segala urusannya. Itulah kenapa pemuda harus menjadi penggerak membangun nilai-nilai Al-Quran pada sebuah kebangsaan. Mungkin dari awal sampai akhir kiranya dapat kita tarik kesimpulannya. Harapan yang paling terbesar daripada pemuda Islam demi terwujudnya, terbangunnya nilai-nilai bangsa pada konteks Al-Quran adalah memunculkan generasi-generasi Al-Quran. Sehingga negeri kita menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan, ketentraman, dan kesejahteraan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Thailand sampai di sana membeli es. Jangan rindu ceramahnya udahan. Kalau rindu follow aja IG-nya Hamzah BKRS. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.